Pemirsa, pegawai aparatur sipil negara di Kota Pariaman, Sumatera Barat menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, tapi kedapatan main kartu saat jam kerja. Tiga ASN wanita terlihat sedang asik bermain kartu tanpa menyadari ada kamera yang merekam aktivitasnya. Rekaman ini menyebar cepat di media sosial dan menuai kritik dari masyarakat. Banyak yang menilai para ASN tidak menunjukkan disiplin kerja dan melanggar aturan kedinasan. Dari hasil penelusuran, permainan kartu tersebut terjadi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, Sumatera Barat. Menurut PLT Kadis Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, kartu yang digunakan stafnya bukan kartu remi atau kartu gaplek, namun kartu Uno. Kartu tersebut biasanya digunakan bersama permainan lainnya untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak yang didampingi. Sebagai bentuk sanksi, ketiga oknum pegawainya telah diberikan surat teguran. Kalau tindakan yang sudah kami lakukan, kami sudah memanggil yang bersangkutan, sudah membuatkan BAP-nya, berita acara pemeriksaan, dan sudah memberikan teguran, Bang. Ika berharap kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar tetap menjaga etika dan profesionalisme, terutama saat jam kerja. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Seperti inilah detik-detik jajaran unit Reskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku penganiayaan di tempat persembunyiannya di kawasan Cipatik, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Ketiganya tidak berkutik saat petugas menyergap di dalam rumah. Kemusibahan, ada di Cipatik. Peristiwa berawal saat korban sedang mengendarai mobil bersama keluarganya. Setibanya di Jalan Raya Cipatik Cihamplas, mobil korban disenggol oleh motor yang dikendarai para tersangka. Tak terima ditegur korban, para tersangka mengejar dan memberhentikan mobil korban, serta langsung menganiaya hingga mengalami luka di bagian wajah. Korban kemudian menegur yang bersangkutan karena telah mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan. Kemudian ketika tersangka tersebut tidak terima, sempat terjadi keributan awal, kemudian dipisahkan oleh warga. Setelah terpisah, kemudian setelah dilerai, kemudian korban melanjutkan perjalanan. Ketiga tersangka tersebut mengejar menggunakan kendaraan roda 2, kemudian dipotong di tengah jalan, diberhentikan di tengah jalan, kemudian dilakukan pemukulan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP, ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun 8 bulan penjara. Dari Bandung, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, motor sport mewah beneran miliaran rupiah tabrak motor yang dikendarai seorang warga hingga tewas di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara di Mojosari, Jawa Timur, kecelakaan sepeda motor sport dengan mobil sebabkan 1 orang tewas. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial, kobaran api melalap hangus Ducati Panigale V4R usai menghantam motor dari arah berlawanan. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Tengah di kawasan Balikpapan Selatan. Kecelakaan bermula saat motor Ducati yang dikendarai pemuda bernama Muhammad Osama Izil Asnawi melaju kencang dan menabrak pengendara motor yang akan berbalik arah. Ducati ini dia dari kota Balikpapan menuju ke bandara dengan kecepatan tinggi. Kemudian dari arah berlawanan itu ada motor Honda Skype tadi putar balik yang seharusnya itu dilarang memutar. Itu ada rambu larangan ya kan. Dia memutar di sana. Nah, karena dengan kecepatan yang sangat tinggi, Ducati ini tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga terjadilah benturan.
Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor bernama Nining tewas, sementara Osama masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, kecelakaan adu banteng antara sepeda motor dengan mobil terjadi di Jalan Raya Pemuda Desa Randubangu, Mojosari. Kerasnya benturan membuat dua pengendara motor terpental hingga beberapa meter di pinggir jalan. Kedua korban pengendara motor adalah Muhammad Khalid Syaifullah, 21 tahun, warga Mojokerto, sedangkan perempuan yang dibonceng adalah Veronica Mende Karina Pardede, 20 tahun, warga kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Keduanya sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojokerto. Namun nyawa Veronica tak bisa diselamatkan setelah mendapatkan perawatan intensif. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur dan Mojokerto, Jawa Timur, Mukmin Aziz, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penganiayaan keluarga yang menyebabkan 1 orang tewas dan 4 luka di Pacitan, Jawa Timur terus didalami. Polisi turunkan anjing pelacak untuk buru pelaku yang diduga bersembunyi di hutan. Dua ekor anjing pelacak dari K9 Brimopolda Jatim diturunkan di lokasi pembantaian sekeluarga di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan. Anjing melacak dari rumah tempat kejadian perkara, kemudian ke hutan dan berakhir di sungai. Dan kita sudah nyisir di lingkungan TKP. Dari TKP 1, 2, 3, kemudian turun sampai masuk sungai. Bahwa terduga pelaku ini sudah keluar dari desa. Ya, sudah diperkirakan sudah keluar. Sebelumnya pelaku Arif Setiawan alias Wawan membantai keluarga mantan istrinya. Pelaku datang ke rumah mantan istrinya yang baru diceraikan sekitar 4 bulan. Sempat cekcok, pelaku kemudian mengamuk dan membacok 5 orang yang masih keluarga. Akibatnya mantan mertua pelaku tewas, sementara 4 orang terluka, yakni mantan istri, mantan mertua, saudara ipar korban, dan keponakan korban mengalami luka serius. Keempat korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Hasono, Pacitan. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur dengan senjata tajam yang dibawa. Diduga pelaku sudah keluar dari hutan dan kini masih dalam pencarian. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subhi, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan butir telur ular kobra Jawa ditemukan di permukiman warga di Kembangan, Jakarta Barat. Temuan telur salah satu ular paling mematikan di dunia hebohkan warga. Oh, ke dalam tuh bang, gede-gede. Ular kobra Jawa atau ular sendok ditemukan tengah bersarang di pekarangan rumah warga di Jalan Haji Sarimun, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Takut membahayakan jika dibiarkan, warga melaporkan temuan ular ini kepada petugas pemadam kebakaran. Petugas yang datang ke lokasi menemukan 17 telur kobra. Dengan hati-hati, petugas damkar berhasil menangkap induk kobra yang masih bersembunyi dalam sarang. Pertama ketahuannya itu pemilik rumah sedang membersihkan halaman rumah dan dia melihat seekor ular, lalu ular tersebut dikejar sama dia masuk ke lubang itu. Bentuk jenisnya itu kobra Jawa, bentuk panjang itu kurang lebihnya 1 meteran dia. Usai ditangkap, ular berbisa dan belasan telur dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Kembangan untuk nantinya diberikan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Insiden tak mengenakan terkait menu makan bergizi gratis kembali terjadi. Makanan yang disuguhkan pada siswa sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur ditemukan ulat dan belatung. 23 September 2025. Beginilah kondisi menu MBG yang diterima para siswa SDN Bumi Anyar 1, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Terlihat jelas pada nasi yang disajikan ada belatung yang masih dalam kondisi hidup. Tak hanya di nasi, ada juga belatung pada sayuran berupa kol dan wortel. Padahal sebagian MBG ini sudah terlanjur disantap oleh beberapa orang siswa.
Siswa lain yang langsung melihat keberadaan belatung tersebut secara spontan merekam dan melaporkannya ke guru kelas. Usai laporan tersebut, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat langsung menarik makanan yang terlanjur didistribusikan ke sekolah. Sebelumnya, 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah atas menerima pendistribusian MBG yang diduga basi. Apabila nanti SPPG yang ditemukan telah mengirimkan menu makanan yang tidak sesuai dengan SOP, misalnya ada ulatnya, basi dan sebagainya, itu nanti kami pemerintah akan mengirimkan surat kepada PGN untuk melaporkan kejadian-kejadian ini. Pemkab Bangkalan sendiri tidak akan memberi toleransi sepihak SPPG bermasalah dan akan melaporkan berbagai kejadian ini ke Badan Gizi Nasional. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara Kabupaten Bandung Barat menetapkan kejadian luar biasa atau KLB akibat banyaknya siswa keracunan MBG. Terkait maraknya kasus keracunan ini, pemerintah didesak hentikan sementara program MBG dan lakukan evaluasi total. 362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejak Senin siang, rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare, hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail, menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Fokus utama dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Meski sudah mengolah 1 miliar porsi dengan anggaran 335 triliun, hingga saat ini belum ada peraturan presiden soal MBG. Absennya Perpres ini menjadi penyebab tidak adanya payung hukum hingga petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Program makan bergizi gratis ini belum mempunyai Perpres yang sampai hari ini masih ditunggu. Kenapa perlu Perpres? Karena butuh petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan yang nantinya harus ditranslasikan ke dalam petunjuk teknis. Dengan tingginya jumlah kasus, CISD mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mengatakan, Presiden Prabowo akan duduk satu meja dengan seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional sebagai pengelola MBG. Pulang dari New York, Pak Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional. Nah, Pak Presiden ingin berbicara kepada seluruh mitra agar melaksanakan program makan bergizi dengan seksama, dengan memanfaatkan, mengoptimalkan dana yang ada. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. CISD mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan suara bergetar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeang meminta maaf kepada masyarakat terkait kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis.
BGN akan bentuk tim evaluasi untuk ungkap penyebab keracunan tersebut. Sebetulnya BGN sendiri itu juga tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya yang bagus sehingga program yang luar biasa yang bukan saja dimaksudkan untuk pemenuhan gizi ini, tetapi juga diharapkan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebabnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan baku, ada yang karena pengolahan yang terlalu dini atau terlalu cepat. Kemudian penyajiannya itu lebih dari 6 jam. Ini juga bermasalah, Mas. Jadi kemudian pemilihan mungkin ya, ada anak-anak yang tidak tahan dengan ikan, misalnya bahan bakunya seperti itu. Jadi penyebabnya bermacam-macam dan ini kami kumpulkan sebagai bahan untuk evaluasi. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Sementara pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan RI menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memenuhi menu makan MBG harus memiliki sertifikat Layak Hygiene Sanitasi atau SLHS dari Kemenkes. Data di Kemenkes ribuan SPPG ternyata belum memiliki SLHS. Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki sertifikasi Layak Hygiene dan Sanitasi, SLHS, sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji. Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya, ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS. Hasil koordinasi dan pengecekan yang dilakukan oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. Ya, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan. Kemudian soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Ya, jadi memang ini ada sisi-sisi.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan komitmennya mengejar para pengemplang pajak dengan total kewajiban mencapai 60 triliun rupiah. Purbaya menyatakan dana akan dipaksa masuk ke kas negara dalam waktu 1 minggu. Purbaya memastikan tunggakan tersebut akan masuk pada tahun 2025 ini, bukan 2026. Selain itu, Purbaya menekankan pemerintah tidak akan lagi mengganggu wajib pajak yang sudah taat. Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya berencana membuka kanal khusus pengaduan bagi masyarakat yang alami masalah terkait pungutan pajak. Seperti saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun, nggak ada yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak? 60 triliun itu? Enggak, 2005. Itu yang udah inkrah, udah ngutang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak. Kontak tembak terjadi antara Satuan Tugas Operasi Damai Kartens dengan KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan saat dalam perjalanan evakuasi menuju ke lokasi penyerangan pekerja tambang. Akibatnya, personel Satgas Damai Kartens belum bisa ke TKP. Dari atas. Tim Damai Kartens harus menghentikan perjalanannya lantaran diserang saat menuju ke lokasi penyerangan terhadap pekerja tambang di Jalan Poros Kampung Bingki, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibat kontak tembak, evakuasi yang direncanakan terpaksa ditunda. Dari atas. Selain itu, hujan deras yang mengguyur wilayah Yahukimo sejak pagi juga menghambat proses evakuasi. Wakasatgas Humas Ops Damai Kartens, Brigjen Faisal menyebutkan, informasi sementara yang diterima korban penambang berjumlah 5 orang. Namun hal ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Selain itu, ada para korban yang juga masih dalam proses penyelidikan. Yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Korban merupakan pekerja tambang. Satgas Ops Damai Kartens saat ini tengah menyelidiki aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk, sehingga evakuasi. Informasi lainnya pemirsa, sebuah rumah pompa berukuran mini di pinggir sawah Boyolali, Jawa Tengah viral karena telah anggarkan fantastis sebesar 112 juta rupiah. Bangunan dinilai super kecil untuk harga ratusan juta rupiah. Viral unggahan warganet di media sosial yang menyebut bangunan kecil di pinggir sawah dibangun dengan anggaran fantastis sebesar 112 juta rupiah. Dalam unggahan tersebut tertulis kalimat mengajak untuk berpikir secara logis daripada pakai perasaan. Dari hasil penelusuran, bangunan ini berada di pinggir sawah di Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Kelompok Tani Sidomukti 1, Fajar Nugroho, membenarkan bangunan gudang untuk peralatan pengairan serta rumah panel listrik tersebut sempat viral. Anggaran 112 juta rupiah yang diterima kelompok tani digunakan untuk membangun 2 unit sumur dengan kedalaman 110 dan 85 meter, termasuk pemasangan instalasi pipa distribusi sepanjang ratusan meter. Ini sumur dalam sipil.
Itu fungsinya untuk apa sih Mas? Untuk pengairan lahan kurang lebih 15 hektar. Berkat sumur pompa tersebut, sawah seluas 15 hektar di desanya tak lagi tergantung pada waduk cengklik yang sering surut di musim kemarau. Anggaran sejumlah 112.800.000 itu bukan hanya untuk bangunan yang kecil itu, tetapi juga untuk pengeboran sumur, kemudian listriknya, kemudian perpompaannya, pengairannya, distribusinya yang bisa mengairi sawah kurang lebih 10 hektar. Retna menegaskan dana 112 juta rupiah bukan hanya untuk membangun bangunan kecil yang mirip toilet, melainkan seluruh fasilitas irigasi perpompaan lengkap yang sangat membantu petani di musim kemarau. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen terkait dugaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang setara SMA. Didampingi sejumlah rekannya termasuk Rismon Sianipar, Roy Suryo datangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Selasa pagi. Roy Suryo juga membawa sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kejanggalan. Kedatangan Roy Suryo untuk menuntut kejelasan perihal surat pernyataan terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebutnya hanya setara SMA. Menurut analisisnya, dokumen yang digunakan sebagai dasar penyetaraan ijazah Gibran tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Hari ini kita mau menindaklanjuti yang sudah dilakukan oleh Pak Rismon dan kawan-kawan ketika Jumat yang lalu ketemu dengan Pak Eko Sutanto yang karena kami ingin mempertanyakan sebuah surat yang disebut sebagai surat keterangan untuk penyetaraan ijazahnya dari saudara Wapres yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena menurut analisis kami surat penyetaraan ini tidak layak atau bahkan sudah dikaji, bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan. Pemirsa, walaupun sudah dijadikan sebagai tersangka, Riza Khalid belum juga berhasil dipulangkan. Polri bersama Jaksa Penuntut Umum janjikan surat red notice untuk Riza akan segera diterbitkan. Dua bulan berlalu sejak ditetapkan sebagai tersangka, mafia migas kelas kakap Riza Khalid belum juga berhasil ditangkap. Tersangka kasus korupsi dan pencucian uang minyak mentah di PT Pertamina itu diduga berada di Malaysia. Berbagai upaya dilakukan penyidik Kejaksaan Agung untuk memulangkan Riza ke Indonesia dari memasukkan namanya sebagai DPO, menetapkan sebagai buronan, hingga mencabut paspor sang mafia migas. Namun upaya itu tak jua berhasil. Penyidik masih berkutat dengan proses penertiban red notice. Kadif Hubungan Internasional Polri, Irjen Amur Chandra Juli Buana mengatakan, hingga saat ini pengurusan red notice bagi Riza Khalid masih terus diproses. Ia pun menjanjikan red notice itu akan segera diterbitkan. 10 September, kemudian kami tidak lanjuti dengan pengajuan draft permohonan penerbitan red notice terhadap subjek Muhammad MRZ ke sistem Interpol, dan ini sudah diterima oleh sistem Interpol. Terakhir, untuk percepatan kami sudah mengambil langkah untuk berkomunikasi pada saat kemarin SNCB kami menghadiri sidang Interpol wilayah Asia Pasifik di Singapura, bertemu dengan salah satu eksekutif komite wilayah Asia. Kami minta untuk percepatan penerbitan red notice tersebut dan sudah diberikan arahan petunjuk untuk kami mengkomunikasikannya dengan pihak CCC dan NDTF yang bagian mengeluarkan Interpol tersebut. Insya Allah dalam waktu tidak lama Pak, mungkin red notice terhadap subjek MRC ini mudah-mudahan bisa sempat dikeluarkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya, Kejaksaan Agung telah menyita lahan dan bangunan milik Riza seluas 6.500 meter di perumahan Rancamaya Golf Estate, Bogor, Jawa Barat.
Kejagung juga telah menyita 9 mobil mewah. Akibat perbuatan Riza Khalid, negara merugi hingga 285 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya Hana Pertiwi mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Hana menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penetapan tersangkanya karena tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Oh gitu. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku belum menerima permohonan pra-peradilan tersebut. Baik, terkait dengan pengajuan pra-peradilan, yang pertama sampai saat ini saya sudah cek, baik sampai saat ini tim penyidik dari Gedung Bundar belum menerima rilis permohonan pra-peradilan dari yang bersangkutan. Namun demikian, itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya, dan ini juga diatur dalam ketentuan baik KUHP dan juga diperkuat juga oleh putusan MK tahun 2014 yang sebetulnya ini juga merupakan check balancing bagi kita sebagai aparat penegak hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka dugaan korupsi laptop. Akibat korupsi itu, negara merugi hingga lebih dari 9 triliun rupiah. Dari Jakarta Selatan, Denny Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih. Langkah Presiden merombak kabinet dinilai sebagai upaya menjawab tuntutan dari masyarakat. Badan Komunikasi Pemerintah. Sebagai wakil untuk ketiga kalinya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sejumlah menteri dan wakil menterinya diganti. Jenderal TNI Jamari Caniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Sementara Budi Gunawan dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Jamari tercatat pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tahun 1998 hingga 1999. Presiden juga melantik Afriansah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Politisi Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer yang tengah terjerat kasus korupsi. Wakil Menteri selanjutnya yang dilantik Prabowo adalah Farida Farika. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi mendampingi Ferry Juliantono yang sebelumnya sudah dilantik sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Setelah sempat kosong, kursi Menteri Pemuda dan Olahraga kini diduduki Erick Thohir. Kepala PSSI yang juga Menteri BUMN itu menggantikan Dito Aryo Tejo. Sama seperti Budi Gunawan, Dito juga dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Langkah Presiden Prabowo melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dinilai sebagai upaya menjawab tuntutan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran Andi Aswan menilai pergantian menteri oleh Presiden Prabowo berdasarkan kinerja bukan Jokowisasi. Namun pengamat politik Ray Rangkuti menilai menteri di era Jokowi yang ikut Prabowo diganti karena tidak memiliki kapabilitas. Berikut kami hadirkan cuplikan Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kalau kita lihat, padahal enggak, ini adalah haknya prerogatif presiden. Berdasarkan apa? Berdasarkan KPI-nya juga kok.
KPI-nya seperti apa yang dilaksanakan? Coba kita lihat. Kenapa terjadinya ya yang namanya reshuffle itu setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran? Itu entry point-nya di situ. Berdasarkan KPI-nya dia juga lihat. Ya, apa yang dilakukan oleh menteri. Jadi ini merit system berdasarkan prestasi. Ya, berdasarkan nggak prestasi ada Jokowisasi. Kalau kita bicara de-Jokowisasi, ada de-Megawatisasi. Kan tidak disebutkan. Contohnya siapa? Bung Andi. Dulu. Contohnya siapa ya? Budi Gunawan. Kenapa Pak Budi Gunawan diganti Menko Polkam? Ada entry point-nya. Entry point-nya apa? Pada saat demonstrasi. Tapi kan Pak Budi Gunawan nggak punya KTA PDIP. Tidak bicara kita secara itunya sudah tahu lah. Secara goibnya aja udah tahu. Bung Andi mau mengatakan menteri-menteri yang pernah bekerja sama dengan Pak Jokowi sekarang kerjasama dengan Pak Prabowo adalah orang-orang yang dianggap nggak capable sehingga diganti oleh Pak Prabowo. Bagaimana kalau nggak bisa capable? Kalau tidak ada entry point-nya berdasarkan KPI, kan begitu ya. Dan Pak Prabowo sendiri ketika dia mengangkat ya teman-temannya beliau yang 25, ketika dia 27, itu menjadi menteri 28 sampai tanggal 31 September itu memberi titik balik kepada Pak Prabowo. Ternyata orang yang dulu kerjasama sama Pak Jokowi yang sekarang dibawa oleh Pak Prabowo nggak cukup mampu dengan ritme kerja Pak Prabowo, dan oleh karena itu diganti. Kalau itu dasar pemikirannya, mungkin benar apa yang disebut tadi oleh Bung Said Didu. Yang jelas begini, pasca Oktober akan mantan presiden ke-7 Jokowi tidak mendaftarkan orang-orangnya untuk diangkat jadi menteri pembantu presiden. Itu haknya presiden langsung. Karena kenapa? Pak Prabowo mengangkat menteri-menteri mantan dari saya paling balas Pak Jokowi kalau bicara soal karena itu teori. Polisi membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Pembentukan tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri. Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian. Pembentukan tim ini melalui surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim ini terdiri dari 52 perwira tinggi Polri dengan ketua tim adalah Kalemdiklat, Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan oleh Polri. Ada 3 hal yang harus dikerjakan atau bisa dipahami dengan 3 poin. Yang pertama, berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Karena masa lalu bukan hanya yang salah saja, tapi ada yang baik. Tapi ini yang baik kita pupuk, kita tingkatkan, kita tumbuh kembangkan. Yang kedua, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini. Mau tidak mau kita harus kekinian. Dan juga mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Karena mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana ke depan yang lebih baik. Nah tentu inti daripada transformasi reformasi Polri ini adalah sesuai dengan keutamaan polisi di dalam pemolisiannya. Sementara itu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Iqbal Muharram Nur Fahmi, mengaku skeptis dengan komposisi tim transformasi reformasi polisi yang seluruh anggotanya merupakan anggota Polri. Apabila kita melihat komposisinya, 52 anggota, yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri, nah itu kita harus bertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu, bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan. Karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Undang PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu. Tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya, bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi. Yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian jauh dari kata sipil. Tim ini nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam meramu transformasi Polri. Kinerja tim transformasi dan reformasi Polri diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, reformasi birokrasi kepolisian merupakan upaya kepolisian menjadi polisi sipil yang profesional, cerdas, kreatif, inovatif, transparan, akuntabel, modern, proaktif, problem solving, kemitraan yang mengutamakan pencegahan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan berikut 3 pola dasar dalam reformasi kepolisian. Pertama, belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Bukan untuk menyalahkan atau mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan baik di bidang pembinaan maupun bidang operasional. Kedua, siap menghadapi tuntutan dan kebutuhan masa kini. Reformasi birokrasi kepolisian mewujudkan harapan, kebutuhan, serta tuntutan masyarakat dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah. Ketiga, menyiapkan masa depan yang lebih baik dalam bidang pembinaan maupun operasional. Pemirsa, Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkap Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Polri. Sementara itu rencananya Presiden Prabowo akan umumkan komite tersebut usai kembali ke Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk Komite Reformasi Polri. Istana menegaskan bahwa Komite Reformasi Polri tersebut berbeda dengan tim transformasi reformasi bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pun menyebutkan Komite Reformasi Polri akan diisi 9 orang tokoh. Salah satunya Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD. Meski belum ada yang ditunjuk sebagai ketua, namun Mahfud MD bersedia untuk ikut bergabung dalam Komite Reformasi Polri. Rencananya, pengumuman komite itu akan disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia. Mensesnek juga menjelaskan pembentukan komite yang bertujuan melakukan perbaikan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap institusi Polri tersebut menandakan Presiden Prabowo sangat peduli dan memperhatikan institusi kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD menyatakan dirinya mau terlibat dalam tim reformasi Polri. Sementara itu, menurut Mahfud, hal terpenting yang harus direformasi dalam tubuh Polri adalah kultur. Saya pastikan dari diskusi yang panjang itu saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal, bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja. Saya berpikir begini, saya kan tidak boleh juga sok gitu ya. Saya milih apa? Kan saya harus berkontribusi juga kepada negara. Kak, saya ini orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalilnya itu mala yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Kalau engkau tidak mampu mengerjakan itu seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Jangan tinggalkan seluruhnya, ambil yang bisa. Di sini saya bisa. Iya, saya dengar dari Pak Mahfud tuh. Ya. Jangan yang lain. Di sini saya bisa. Dalam kacamata Pak Mahfud, kalau apa yang menjadi hal penting yang kalau harus teorinya itu memperbaiki kan penegakan hukum teorinya itu kalau penegakan hukum itu menurut Friedman kan 3. 1, substance, isinya, aturannya. Yang kedua, structure, aparatnya. Lalu yang ketiga, culture. Nah, di lingkungan Polri sendiri, saya diskusi dengan beberapa seniornya, ada 3. Tidak ada substance, yang ada structure, culture, dan instrumen. Struktural, kultural, dan instrumental. Nah, struktural ini udah jadi, udah selesai. Tidak ada masalah. Polri kan sudah lepas dari TNI, itu kan strukturalnya selesai. Dan sudah ada undang-undang yang waktu ini oke. Tidak ada masalah. Lalu instrumental, berbagai aturan-aturan dalam bentuk undang-undang, perkap, dan macam-macam itu sudah banyak dan bagus aturannya.
Masalahnya kultural ini. Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah, sehingga saya tidak banyak sebenarnya yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus tuh gimana sih, sudah ada semua di undang-undang. Ada di Eka Prasetya, Pesatya Polri, ada Tribrata, itu semua kan sudah ada, semua prinsipnya sudah ada, aturannya sudah ada, tapi kulturnya kok buruk. Kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membacking ini. Yang terpenting tidak ada meritokrasi, sehingga orang-orang baik itu susah. Kultur buruk menyebabkan tidak ada meritokrasi. Kira-kira gitu. Meritokrasi. Siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membaik. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di sela-sela rangkaian sidang umum PBB. Prabowo menekankan kesiapan Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian dunia, khususnya terkait situasi di Gaza. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres di Gedung Sekretariat PBB New York pada hari Senin di sela-sela rangkaian sidang umum PBB. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Prabowo juga menyampaikan peran penting PBB sebagai organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Prabowo dan Guterres juga membahas sejumlah isu strategis, salah satunya soal komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya PBB menjalankan mandatnya. Prabowo juga menekankan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian khususnya terkait situasi di Gaza. Jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia siap mengambil bagian dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Usai Netanyahu sebut tak ada negara Palestina, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan akui Israel jika Israel mengakui Palestina. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di KTT PBB di New York, Amerika Serikat. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini, kita bukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Peace now, peace immediately. We need peace. Thank you very much. Dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi PBB, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap solusi dua negara tersebut untuk mengakhiri tragedi yang terus berlangsung di Palestina akibat agresi Israel. Presiden Prabowo juga menyampaikan kecaman terhadap aksi kekerasan yang menimpa warga sipil di Gaza dan menyebutnya sebagai tragedi bencana kemanusiaan. Presiden Prabowo menyebut Indonesia juga akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support
all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties in the Palestine problem. Reaksi Presiden Prabowo tersebut disampaikan usai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut bahwa tidak ada negara Palestina. To the two-state solution. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. Presiden Prabowo menambahkan bahwa forum KTT PBB saat ini merupakan langkah bersejarah mewujudkan perdamaian di Palestina. Thank you very much. Tim Liputan iNews melaporkan. Peace now. Peace.